Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang fetal distress atau gawat janin. Apa sih gawat janin itu? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedang ada batuk flu, jadi mungkin moms merasa aneh mendengar suara saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lanjut moms. Nah, pernah dengar tidak apa sih fetal distress itu? Atau gawat janin itu pernah dengar, atau mungkin ada yang pernah mengalami terjadi gawat janin. Nah, di sini kita akan bahas apa sih fetal distress atau gawat janin itu dan apa penyebabnya. Oke, mari kita bahas. Fetal distress atau gawat janin merupakan suatu kondisi di mana janin dalam rahim itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen ini disebabkan karena bisa saja karena faktor dari ibunya dan bisa juga karena faktor dari janin itu sendiri. Nah, apa sih penyebabnya? Jadi, penyebab dari gawat janin atau fetal distress ini ada beberapa. Di antaranya yaitu yang pertama, gawat janin ini bisa disebabkan karena masalah plasenta. Kemudian juga bisa terjadi karena kontraksi yang adekuat menjelang persalinan. Kemudian juga bisa disebabkan karena kehamilan lewat bulan, karena usia ibu pada saat hamil di atas 35 tahun. Bisa juga disebabkan karena kehamilan kembar. Bisa juga disebabkan karena komplikasi kehamilan yang dialami oleh ibu seperti hipertensi, diabetes gestasional, anemia, seperti itu moms. Jadi itu yang merupakan beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan terjadinya fetal distress atau gawat janin. Kemudian fetal distress itu apa gejalanya? Apakah bisa dirasakan? Ya, jadi gejala fetal distress itu bisa dirasakan oleh ibu, di mana ciri-cirinya atau gejalanya itu adalah moms merasa bahwa gerakan janin dalam rahim itu tidak seaktif sebelumnya. Jadi bisa dinilai dari gerakan janinnya dalam rahim yang mungkin dalam satu hari itu bisa 5 kali. Di hari selanjutnya pada saat terjadi itu fetal distress itu, maka gerakan janin itu tidak akan seaktif yang sebelumnya. Kemudian juga bisa dinilai dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau misalnya hasil pemeriksaan itu bisa melalui USG atau bisa pemeriksaan dengan denyut jantung janin yang didengarkan. Denyut jantung janin yang normal itu 120 sampai dengan 160. Bagi janin yang mengalami fetal distress atau gawat janin itu denyut jantung janinnya itu akan menurun di bawah 120. Oke, kemudian selanjutnya, apakah gawat janin ini bisa diatasi? Bisa kok moms. Nah, cara mengatasinya ada beberapa cara tergantung dari kondisi janin itu. Yang pertama, bisa dilakukan resusitasi dalam rahim. Resusitasi janin dalam rahim. Kemudian juga ada juga kondisi di mana janin itu harus segera dilahirkan. Dan setelah lahir harus lagi dilakukan pemantauan selama 12 jam setelah kelahirannya. Jadi itu tindakan yang bisa dilakukan. Jadi tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya mengharuskan bahwa janinnya itu harus segera dilahirkan, maka segera dilahirkan. Seperti itu moms. Kemudian apakah ada cara untuk mencegah terjadinya gawat janin itu? Sebenarnya untuk mencegahnya itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Itu tidak bisa ditentukan untuk mencegahnya, tapi ada satu cara yang bisa dilakukan agar tidak terjadi fetal distress itu, yaitu moms harus rajin memeriksakan kehamilan. Jadi untuk moms yang rajin memeriksakan kehamilan, maka akan mudah juga dideteksi adakah gangguan atau adakah hal-hal yang terjadi pada janin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu terdeteksi dengan cepat, maka bisa juga ditangani dengan cepat juga. Tapi kalau misalnya moms jarang untuk periksakan kehamilan, maka bagaimana caranya untuk untuk segera mengatasi masalah tersebut?
Jadi seperti itu moms, kuncinya untuk mencegah terjadi hal itu adalah rajin memeriksakan kehamilan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa fetal distress itu sulit untuk dicegah, tapi kita harus berjaga-jaga dengan cara rajin memeriksakan kehamilan. Seperti itu moms. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk moms yang ingin menyarankan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.